Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi ya sama Pak Fahran. Nah, hari ini Pak Fahran akan mengajarkan pelajaran pendidikan agama Islam tentang adab makan, doa sebelum dan sesudah makan. Baik, sebelum itu kita mulai dari membaca doa dulu ya teman-teman. Yuk kita membaca doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, siap membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah teman-teman. Oke, kita mulai ya pelajaran hari ini tentang adab makan, doa sebelum dan sesudah makan. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu doa sebelum makan dan artinya ya teman-teman. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sambil mengikuti Pak Fahran ya. Oke, Pak Fahran akan bacakan dulu lafalnya, oke? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oke, sekarang bareng-bareng ya teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oke, artinya ya Allah, berkahilah kami atas rezeki, atas apa yang telah Engkau beri, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ya, teman-teman dihafalkan di rumah ya doa sebelum makannya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita akan baca doa setelah makan ya. Teman-teman ikuti setelah Pak Fahran. Pak Fahran dulu ya teman-teman, dengarkan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oke, sekarang bersama-sama teman-teman. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, dan menjadikan kami sebagai bagian dari orang-orang Islam. Oke, amin.
Baik, itu ya tadi teman-teman doa sebelum dan sesudah makan. Oke, mudah-mudahan teman-teman dihafalkan di rumah ya, sayang ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kita akan belajar tentang adab makan ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama nih, adab makan adalah, nah, kita juga eh, ikut mencontoh bagaimana Rasulullah ketika beliau ingin makan ya, teman-teman. Jadi kita meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang ingin makan atau sedang makan gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama itu adalah mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini sangat penting ya, teman-teman. Nabi Muhammad itu, teman-teman, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad itu dia selalu berwudu ketika sebelum tidur dan juga sebelum makan. Nah, jadi kita juga dianjurkan nih, teman-teman ya, untuk mencuci tangan sebelum makan. Biar apa, Pak Fahran? Kan teman-teman misalnya habis main dari luar ya, nggak tahu tangannya kotor, ketika tiba-tiba langsung makan nggak cuci tangan, kuman-kumannya bisa masuk ke tubuh kita. Nah, kuman-kuman yang ikut masuk ke tubuh kita itu dapat menyebabkan penyakit ya. Jadi teman-teman, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Nah, lanjut teman-teman, duduk dan membaca doa sebelum makan ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga kalau pengen makan dan minum itu harus duduk. Kenapa, Pak Fahran? Karena teman-teman, ternyata dari hasil observasi para dokter, ternyata duduk ketika makan ini dapat menyehatkan kita, teman-teman ya. Jadi pencernaan kita ini tidak akan terganggu ya, tidak akan sakit. Jadi kita dianjurkan untuk duduk ya. Nabi Muhammad juga mencontohkan kita ketika makan itu adalah duduk ya, makan dan minum dengan duduk. Nah, juga jangan lupa membaca doa sebelum makan ya, teman-teman ya. Nah, ini ada hadisnya dari hadis riwayat At-Tirmizi. Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi ya. Hadis riwayat At-Tirmizi ya. Jadi Rasul ini menganjurkan kita ketika sebelum makan kita harus membaca doa dan bismillah. Oke, teman-teman. Nah, setelah baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, amin. Nah, terus teman-teman, makanlah dengan tangan kanan. Kenapa Pak Fahran kok dengan tangan kiri ya? Nah, kalau teman-teman makan dengan tangan kiri, nih Pak Fahran ada hadis dari riwayat Imam Muslim yang berbunyi, apabila seseorang dari kamu makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Dan apabila ia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya dan juga minum dengan tangan kirinya, teman-teman. Wah, serem ya, teman-teman. Ketika teman-teman makan pakai tangan kiri, berarti itu teman-teman mengikuti perilaku setan. A'udzubillahi min zalik ya, teman-teman, jangan sampai. Nah, jadi kita dianjurkan sama Nabi Muhammad untuk makan dengan tangan kanan ya. Kenapa Pak Fahran? Karena tangan kiri ini, teman-teman ya, kita dipakai untuk beristinja ya, teman-teman. Ketika teman-teman masuk ke WC ya, buang air kecil, buang air besar, itu dibersihkannya dengan tangan kiri ya. Nah, jadi kita dianjurkan agar tidak untuk menghargai makanan ya, teman-teman ya, dan agar lebih bersih juga ya, teman-teman. Jadi Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk makan dengan tangan kanan. Oke, selanjutnya teman-teman, tidak berbicara atau bergurau saat makan dan tidak tergesa-gesa saat makan. Nah, teman-teman, jadi saat sedang makan tidak dianjurkan untuk berbicara, apalagi bercanda ya, teman-teman ya.
Nah, juga tidak boleh tergesa-gesa atau cepet-cepet makannya. Nanti soalnya bisa tersedak ya, teman-teman, yang mengakibatkan kita mengalami ada yang sesak nafas, bahkan sampai meninggal dunia ada loh, teman-teman, karena dia tersedak karena makanannya cepet-cepet ya, teman-teman. Jadi tidak boleh makan sambil bercanda dan makannya terlalu cepat. Oke, teman-teman, lanjut. Apalagi Pak Fahran, mengunyah makanan hingga lembut. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan kita. Beliau itu mengunyah makanan sampai 33 kali, teman-teman, ya. Nah, kenapa Pak Fahran? Ternyata saat ini ketika diteliti para dokter, ketika kita makannya, mengunyahnya lebih lama, makanannya lebih lembut, ketika dia masuk ke sistem pencernaan kita, ketika makanannya masuk ke perut, itu bisa menyebabkan apa namanya, teman-teman, kerja dari perut kita ini lebih makanannya jadi halus ya, teman, jadi lebih mudah kerjanya si perut kita ini dalam mencerna makanan ya. Nah, jadi menyebabkan perut kita ini bisa lebih sehat ketika teman-teman mengunyahnya sebanyak 33 kali, yang seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Keren banget ya Nabi Muhammad ya, teman-teman ya. Padahal dulu itu belum ada dokter yang meneliti tentang mengunyah makanan sebanyak 33 kali ya, sebanyak 33 kali. Tapi ternyata saat ini dibuktikan oleh para dokter bahwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan dianjurkan ke kita itu adalah sehat ya, teman-teman. Masya Allah, keren banget ya gitu. Nah, lanjut teman-teman. Berhenti makan sebelum kenyang dan berusahalah tidak menyisakan makanan. Jadi teman-teman ini nggak boleh berlebihan makannya ya. Jadi misalnya ngambil nasi sama lauk pauknya secukupnya saja ya, karena Islam Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita untuk sesuatu yang berlebih-lebihan ya. Jadi kita nggak boleh berlebih-lebihan, secukupnya saja. Jadi teman-teman berhenti makan sebelum kenyang ya. Nah, terus ada lagi nih, berusaha tidak menyisakan makanan ya. Jadi kalau makan itu diusahakan untuk habis, teman-teman ya. Kenapa Pak Fahran? Karena kata Nabi Muhammad itu mubazir ya. Nah, karena banyak teman-teman di luar sana yang orang-orang yang nggak bisa makan, buat beli makan aja susah ya. Nah, jadi kita harus bersyukur untuk menghabiskan makanan kita. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah ketika kita menghabiskan makanan kita gitu ya. Jangan sampai disisakan, nanti mubazir, makanannya jadi sia-sia gitu, teman-teman. Lanjut. Nah, setelah teman-teman selesai makan, teman-teman jangan lupa membaca doa setelah makan ya. Gimana tadi baca doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, setelah membaca doa, teman-teman mencuci tangan lagi setelah selesai makan. Gitu ya, teman-teman ya. Itu adalah adab makan. Adab makan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nah, sebagai seorang muslim, sebagai anak muslim yang solih dan solihah, kita sepatutnya mencontoh bagaimana Nabi Muhammad makan ya, dengan mengikuti adab-adabnya sebagai yang seperti tadi Pak Fahran jelaskan. Oke, teman-teman. Nah, segitu saja materi dari Pak Fahran. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikan langsung di rumah ya. Oke, dari Pak Fahran cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti boleh WhatsApp ke Japri, ke Pak Fahran ya, ke WhatsApp Pak Fahran. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.